Halo sobat investor, kembali lagi bersama gua. Oke, kali ini gua mau coba melanjutkan mencari saham yang murah, saham yang ada di harga wajar, kira-kira buat kita jual atau buat kita beli ya, masih di bawah harga wajarnya. Karena setiap saham itu punya fundamentalnya dan fundamental tentu punya harganya. Maksudnya gimana? Kita cari saham yang bagus, kemudian saham yang fundamentalnya baik, saham yang untung, fundamentalnya bagus, laporan keuangannya menarik, dan tentunya harganya masih murah. Gitu. Jangan sampai kebalik nih buat investor-investor pemula, dia beli nggak tahu apa yang dia beli. Kemudian dia nggak tahu juga mau jualnya di berapa. Yang ada diguyur sama bandar, nggak tahu orang lain udah beli di harga bawah, dia baru beli di harga atas. Semua kena take profit dan akhirnya rugi. Nah, maka di prediksi dan analisa bersama gua ini tentu lebih ngelihat ke laporan keuangan yang simpel-simpel aja. Yang simpel-simpel aja di catatannya seperti ini ya. Parameternya revenue, net income, PE ratio, dividen, kemudian EPS, ROE, ROA, NPM, PBV, nanti ada cek harga wajar mengenai PBV, dan ada namanya metode cross komparatif. Dan ada satu lagi namanya PE ratio. Ini pakai valuasi PE ratio. Itu ya. Kemudian harga rata-rata juga pakai 3 tahun PBV minimal ya. Dan tentunya kita harus tahu margin of safety-nya berapa. Apa tuh margin of safety? Artinya kita kalau beli di harga sekarang, misalkan harga 600 gitu kan. Ternyata harga wajarnya 1000. Nah, jarak antara 600 ke 1000 itu margin of safety yang kita dapatkan. Bisa kita take profit di 900, bisa. Yang penting tentukan margin of safety minimalnya. Kalau gue pribadi sekitar 20-30% minimal. Gitu. Oke, langsung aja kita ke apa namanya? Kali ini saham DSNG ya. DSNG, apa itu saham DSNG? Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Ini ada dua nih. Intinya ada dua nih. Dia punya perkebunan, kemudian dia juga punya pengolahan kelapa sawitnya. Maka dengan kenaikan harga CPO kemarin, harusnya nih naik. Coba kita lihat ya. Tahun terakhir naik, 5 tahun terakhir oke, dia fluktuatif banget, ini cuma naik 2%. Tapi kita lihat setahun terakhir, oke dia nah cuma minus 3%. Kita lihat 3 bulan terakhir turun, setahun terakhir turun, tapi dia beberapa bulan itu naik nih ya, dari Januari ke Maret ya, dari harga 500 ke harga hampir 800-an. Nah, penting nih kalau kayak gini, DSNG ini mau dibawa ke harga berapa? Apakah masih murah atau masih mahal? Tapi kalau fundamentalnya bagus, tentunya kita ini kan dari 2020 nih, pertengahan 2020 sampai ke 2022 naik kan. Coba kita lihat untuk maksimal harganya nih. Meskipun memang kalau sawit ini kan banyak fluktuatif, tapi nggak masalah. Kalau laporan keuangannya bagus, kemudian kita posisi belinya bagus juga, ya apa namanya, tentu kita dapat profit. Artinya kita beli, kita tahu nih belinya, kemudian kita juga tahu untuk jualnya di mana, gitu. Nah, pendapatan naik kecil sih, 0,49%, tapi laba bersihnya naik 100%, lebih, marginnya juga 100% lebih. Langsung kita lihat aja ya ke rumus-rumus Excel yang panduan-panduan menurut menurut gue ya, DSNG di sini. Tadi tuh udah sempat record, cuman agak ke pause gitu. Ini udah gue rangkum DSNG kodenya berdasarkan kuartal 1 2022. Harga sahamnya 488,
update-nya 27 Juni 2022. Nah, revenue naik, net income naik 2 kali lipat, PI rasio masih di bawah 10 ya. Dividen ini menarik juga 4% ya. Yang penting kalau patokan gue pribadi itu minimal 3%. EPS, kita lihat EPS-nya. Lihat EPS-nya, EPS itu earning per share atau laba per saham. Laba per saham antara kuartal ini di kuartal 1 2021 itu 9, kemudian di kuartal 1 2022 itu 19. 2 kali lipatnya. Coba kalau kita per annual ya. EPS annual tahunannya berapa sih? Tahunannya. Nah itu. Ya, dimulai dari 2019 dia naik terus. Artinya kalau EPS naik berarti ekuitas juga naik. Gitu ya. Oke, intinya naik ya. Jadi udah kita lihat naik. Ya naik 2 kali lipat. Tadi kuartal per kuartal. ROA-nya itu 5,8%. Kurang begitu menarik ya. Kurang begitu menarik karena biasanya gue menentukan tuh di atas 8%. ROE-nya di atas 8%, yaitu 11,7%. NPM-nya 12,44%. Nah, maka kita cari nih pakai metode cross komparatif untuk mengetahui berapa sih minimalnya harga atau NPM yang minimal dan maksimalnya berapa. Dan kita dapat minimalnya itu di 8%, kemudian NPM minimal atau maksimalnya itu di 12%. Keduanya masuk syarat meskipun tipis ya, meskipun tipis. Tapi baguslah, namun tidak signifikan. PBV, kita lihat PBV hari ini, kita lihat PBV. PBV. PBV-nya 0,73. 0,73. Oke, 0,73. Kemudian kita cari PBV yang sudah di adjust atau disesuaikan sama ROE. Nah, kalau teman-teman yang sudah nonton dari awal video gue, itu ROE-nya 10%, PBV-nya 1. ROE-nya 20%, PBV sama dengan 2. ROE-nya 30%, PBV-nya sama dengan 3. Gitu. Ini ROE-nya 11%, berarti 1,1. Tinggal kita cari nih, book value per share-nya berapa buat menentukan harga wajar berdasarkan PBV yang sudah disesuaikan. Book value per share itu 670,29. 670,29. Maka oke. 1,1. Maka harga wajarnya itu di 737. Masih jauh, harganya masih murah banget kalau dilihat harga hari ini. Jadi ada kemungkinan naik ke 737 gitu. Nah, catatannya DSNG ini sudah pernah naik ke harga 700 apa belum? Gitu di kuartal 1. Gitu kan. Nanti kita lihat lagi. Kemudian harga wajar PI rasio ya. Ini average 3 tahun. Kita lihat PI rasio pakai aplikasi Stockbit gue ya, biar lebih banyak variasinya. DSNG gitu kan, DSNG PI rasionya, EPS-nya minimal CAGR 3 tahun terakhir. Maka didapatkan harga 1.360. Wow. 1.360. Kemudian min PBV. Nih, rata-rata PBV-nya biasanya 3 tahun. Rata-rata PBV 3 tahun. Penting buat menentukan apakah PBV sekarang itu
udah masih murah atau udah mahal. PBV 3 tahun. Jadi didapat, tuh kan? Bener kan? 1,1. Mirip sama PBV yang sudah disesuaikan dengan ROA-nya. Sorry, ROE-nya. Nih, 1,1. Ini juga mirip nih, 1,1 juga. Nah, artinya kemungkinan harga DSNG ini akan balik lagi ke PBV 1,1 gitu. Kalau sekarang masih 0,73. Kemungkinan balik lagi nggak? Mungkin. Kalau kuartal kedua itu bagus. Kuartal ketiga bagus. Kuartal keempat bagus. Cocok untuk kita beli. Gitu. Nah, kita dapat nih 2 harga. Sorry, 2 harga baru udah 3 harga nih. Oh, udah 3 harga. Pertama, harga wajar ROA PS PBV. Kedua, PM method. Ya. Ketiga, harga wajar PBV. Min PBV. Gitu. Dapat nih, udah 3 harga. Ya, udah dapat 3 harga. Jadi, rata-ratanya, nah ya, rata-ratanya, nih kita rata-ratanya, sorry, aduh, rata-ratanya kita cari nih, harga 1, harga 2, harga 3, dibagi 3. Jadi kesimpulannya, menurut analisa dan prediksi berdasarkan parameter yang gue punya, itu harga DSNG bisa mencapai ke 944 dan margin of safety-nya di 94%. Pertanyaannya, pernah nggak DSNG mencapai ke 994? Kita lihat. Ya, kita lihat. Pernah nggak? Bahkan kita lihat deh, 1 tahun terakhir. Nih, 1 tahun terakhir aja, dia maksimal cuma nyampe di 745 gitu. Ya, mencapai di 745. Nah, sedangkan perhitungan harga wajar gue ya itu di harga 949 gitu ya. Jadi cukup murah gitu kan. Cukup murah dan perlu dicermati lagi gitu, perlu dipantau. Logikanya gini, kalau misalkan memang di sini 700 pernah lewat, kita lihat ya, 700 sudah pernah lewat. Oh, berarti benar nih perhitungan kalau 2 bulan yang lalu kita hitung harga ROE PBV menurut ROE 700, kemudian kita beli ya itu ya di harga 500, cuan kita. Cuan gitu. Nah, kesimpulannya layak untuk dipantau gitu kan. MOS-nya besar. Kalau yang kayak gini sebenarnya nggak rekomendasi untuk HK juga, tapi dipantau. Tapi kita tahu kalau kita beli nih, ini kan udah turun terus nih. Bahkan udah mencapai hampir harga terendahnya ya di tahun ini itu di Januari 2022 gitu kan. Namanya harga itu ya kalau udah ke bawah ya pasti mantul gitu. Yakin aja yakin kalau perkebunan sawit ada, minyak dipakai sebagai bahan pokok, minyak sawit. Jadi ya nggak mungkin gitu kan, besok perusahaan ini tutup, ya nggak mungkin. Jadi justru lagi murah kayak gini kita beli gitu. Pantauan dan jualnya
ya ini di sekitaran bisa di 700, bisa di harga apa namanya, 1.000 gitu ataupun di 900 gitu. Sesuaikan tujuan dan profitnya masing-masing. Oke, gitu ya analisanya. Lakukan analisa juga masing-masing. Ini hanya memicu aja, memicu kalian buat punya referensi lain. Ini nggak sepenuhnya benar, ini hanya prediksi, ini hanya analisa yang bisa menjadi patokan kita. Setidaknya kita tahu apa yang kita beli. Gitu. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang kita beli. Oke. Sekali lagi gue sampaikan, setiap saham itu ada fundamentalnya dan setiap fundamental itu ada harganya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di share, kemudian di subscribe. Terima kasih. Nih, kalau ada yang mau nanya, tulis di komen. Kalau ada yang mau apa namanya file Excel-nya, tulis di komen. Terima kasih.